Yo William membalas kecurangan Charles. Sepulangnya dari sekolah, Yo yang tidak ingin dicegat lagi oleh trio Charles, Milner dan Jimbo lebih memilih jalan lain. Walaupun sedikit jauh serta masih semak, namun itu jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan trio bandel itu. Sementara itu, Charles, Milner dan Jimbo yang sejak tadi berencana untuk mencegat dan membuli Yo William semakin gelisah. Sudah hampir 1 jam mereka berdiri di jalan yang memiliki simpang 3 itu. Kemana Yo ini ya? Mengapa dia tidak lewat juga? Tanya Milner sambil nyengir menahan pantulan sinar matahari. Iya benar. Padahal aku ingin melarang anak itu untuk mengikuti perlombaan besok. Kata Jimbo pula. Kalau dia menang, lihat saja. Aku akan merebut piala itu darinya. Kata Charles. Mereka terus saja mengobrol sampai mereka benar-benar bosan menunggu. Sudahlah ayo. Yo itu pasti menunggu kita pergi baru keluar. Mungkin dia sedang bersembunyi. Kata Charles. Besok kalau bertemu di sekolah, akan aku jitak kepalanya itu. Kata Jimbo dengan geram. Ketiga anak itu pun sepakat untuk tidak lagi menunggu. Mereka bertiga lalu melangkah menuju ke perkampungan sambil sesekali melirik ke belakang kalau-kalau Yo muncul. Namun sampai mereka lelah, Yo sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Di jalan setapak, Yo baru saja akan tiba di pondok gubuk reyot miliknya sambil meletakkan tas di atas kepala untuk melindungi dari sinar terik matahari. Tiba di pintu depan, dia lalu mengucapkan salam kemudian mencium tangan lelaki tua itu dengan penuh hormat. Sudah kembali kau Yo? Tanya kakek itu. Sudah kek. Apa kau masih diganggu oleh anak-anak itu? Tanya orang tua itu. Mereka kan tidak tahu jalan yang kakek buat itu. Hehehe. Ada untungnya juga jalan itu buatmu. Sekarang kau duduk dulu 10 menit. Sini kakek cium aroma apakah kau ada makan es atau tidak? Hah. Kata Yo menghembuskan nafasnya ke arah lelaki tua itu. Nafasmu bau ular kobra. Sana mandi dan sikat gigi. Kata kakeknya menyuruh Yo untuk mandi. Aku bingung kek. Bingung kenapa lagi kau heh? Tanya lelaki tua itu. Kakek menyuruhku mandi, lalu gosok gigi. Mana gigi yang mau aku gosok kek? Lihat gigiku ini ompong dan hanya tunggul hitam. Kata Yo sambil menunjukkan gusinya. Ya sudah. Sesukamu sajalah. Hehehe. Aku mau mandi di sungai. Kata Yo sambil berlari dari rumah lalu enak saja dia seperti terbang dan biur. Terdengar suara percikan air membuat lelaki tua itu hanya geleng-geleng kepala saja. Selesai mandi dan makan, tanpa disuruh Yo pun langsung latihan. Hal ini membuat lelaki tua itu terheran-heran. Karena biasanya Yo ini harus dipaksa dulu baru mau latihan. Tumben kau latihan tanpa disuruh Yo. Besok aku ada perlombaan ke di sekolah. Lomba apa? Tanya kakek itu. Lomba lari, lomba meniti jembatan licin dan lomba bersepeda. Aku kan tidak punya sepeda. Jadi aku ikut lomba lari beregu dan lomba meniti jembatan licin saja. Jawab Yo. Kalau kau mau ikut lomba lari, sini kakek pasang kakimu dengan pemberat itu. Kau tidak boleh membukanya sampai besok pagi. Kini lelaki tua itu berjalan ke arah belenggu terbuat dari kayu balok dan memasangkannya di kaki anak itu. Sudah. Pergi lari sana. Hehehe.
Anak itu hanya tertawa saja lalu mulai berlari dengan kaki dibebani oleh belenggu berat itu. Sampai pagi ya kek. Bisa copot kakiku ini. Kata Yo mulai jatuh terduduk. Aku tidak menyuruhmu berlari sampai pagi. Pokoknya kau harus memakai itu sampai pagi. Jangan dilepas walaupun sedang tidur. Oh, kata Yo singkat. Keesokan harinya, ketika semuanya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti perlombaan itu, dari kerumunan orang tampak Jimbo datang lalu menghampiri Yo dan Harvey. Dengan laga angkuh dia memberi peringatan kepada Yo untuk jangan mengikuti perlombaan itu. Tidak ada jawaban dari mereka. Yo, Harvey dan Lilian tidak memperdulikan ancaman dari Jimbo ini. Tepat ketika perlombaan lari karung dimulai, mereka bertiga mulai memepet Yo William di tengah-tengah sambil berusaha untuk menghalang-halangi agar Yo tidak cepat sampai di garis finish. Beberapa orang penonton yang melihat kejadian itu langsung berteriak mengatakan bahwa Charles curang. Hal ini tentu membuat Charles semakin panas. Ketika Yo sudah sedikit melewatinya, Charles pun langsung menyenggol sedikit punggung tubuh Yo membuat anak itu jatuh tertelungkup. Kejadian ini membuat Milner memenangkan perlombaan yang pertama dan Harvey di posisi kedua. Sementara Jimbo yang memiliki badan tambun hanya menjadi nomor terakhir setingkat di depan Yo yang tadi terjatuh. Setelah pertandingan itu, Harvey dan Lilian langsung menghampiri Yo dan bertanya. "Kau tidak apa-apa Yo?" tanya Harvey. "Aku tidak apa-apa. Mereka main curang Fei. Setelah ini kita harus berhati-hati," kata Yo memperingatkan. "Aku harus membalasnya nanti. Kau lihat aja," kata Yo sambil tersenyum jahat. Benar saja. Ketika pertandingan lari beregu sudah dimulai, mereka lalu mengatur posisi masing-masing. Di garis start ada Lilian dan Jimbo. Di garis kedua ada Harvey lawan Milner. Di garis ketiga ada Charles berhadapan dengan Yo William. Begitu peluit tanda pertandingan dimulai, Lilian yang seperti anak kurang darah itu seimbang dengan Jimbo yang tambun dan keberatan perut. Namun begitu tiba di giliran Milner melawan Harvey, Harvey sedikit keteteran membuat Yo terpaksa harus berlari menyusul Harvey untuk mengambil sesuatu yang berada di tangan sahabatnya itu. Ketika Yo kembali ke garisnya, Charles sudah mendahului di depan beberapa meter. Berkat latihan ekstra yang dilakukan oleh Yo, dia berhasil mengejar Charles dan kini posisi mereka sudah sejajar. Charles yang tidak ingin tim Yo memenangkan perlombaan itu langsung menyerempet Yo. Andai dia tidak menghindar, sudah pasti Yo akan jatuh. Sekali, dua kali diserempet, Yo hanya diam saja. Namun ketika kali ketiga, Yo tidak tinggal diam lagi. Tepat ketika Charles akan menyerempet ke arahnya, Yo William langsung menghindar dan dengan kecepatan tinggi, ujung kakinya langsung menyentuh tumit kaki kiri Charles sehingga kaki kirinya menendang kaki kanannya sendiri membuat anak itu jatuh mencium tanah dengan darah menyembur keluar dan beberapa giginya juga patah. Seperti tidak ada kejadian, Yo pun menyelesaikan larinya hingga sampai di garis finish. Setelah itu barulah dia kembali berlari ke arah Charles yang sudah mulai dikerumuni banyak orang. "Ada apa Yo?" tanya Harvey. "Dia sudah keterlaluan Fei. Aku sudah tidak bisa tinggal diam lagi. Itu pelajaran pertama untuknya," kata Yo dengan acuh tak acuh lalu duduk di batu cor-coran tempat tiang bendera. Karena kejadian ini,
Pihak panitia pun memilih untuk tidak lagi melanjutkan perlombaan itu. Kini semua guru beramai-ramai mengantar Charles ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Begitulah cara Yo menyelesaikan masalah, kata Yo dalam hati sambil tersenyum penuh kepuasan. Sebelum berlalu dari tempat itu, tak lupa dia menul hidungnya membuat Lilian dan Harvey tertawa. Episode sebelumnya, dasar anak sompret. Episode berikutnya, kematian kakek Malik. Yo William, kematian kakek Malik. Ada apa dengan senyummu itu Yo? Sejak tadi aku perhatikan, senyummu itu seperti senyum kepuasan. Apa yang telah kau sembunyikan dariku? Tanya sang kakek kepada cucunya itu. Wajar jika dia merasakan sesuatu. Ini karena seperti biasa. Jika Yo memiliki dendam atau sesuatu kemarahan yang dia pendam terlalu lama, jika sudah lepas, maka ekspresi wajahnya akan sangat tengil. Hal inilah yang membuat kakeknya penasaran dan merasakan firasat buruk. Dia sungguh keterlaluan kek. Aku sudah mencoba menahan marah, tapi terus saja memancing kemarahanku. Jawab Yo dengan tenang. Apa maksudmu Yo? Jangan katakan bahwa kau membuat masalah di sekolah. Bentak kakeknya itu. Ya, memang aku membuat masalah. Aku sudah tidak tahan. Hari ini giginya yang patah. Besok aku pastikan tangan atau kakinya yang aku patahkan. Kata Yo tetap dengan ketenangan seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Plak. Sudah aku katakan jangan membuat masalah. Tapi kau terus saja membuat masalah. Kata kakeknya sambil menamparkan kaki Yo yang sedang duduk berselonjor. Aku tidak membuat masalah. Masalah yang datang menghampiriku. Jika aku diam saja, sampai mati baru dia berhenti. Aku tidak suka menindas orang lain kek. Tapi jangan coba-coba menindas aku. Kata Yo dengan acuh tak acuh. Memang serba salah bagi kakeknya untuk terus-terusan menyalahkan cucunya itu. Jika dia terus melarang Yo untuk membalas, maka tidak baik juga untuk mental anak ini kelak. Ya sudah. Lalu bagaimana dengan anak yang kau balas itu? Apa dia terluka parah? Ya lumayanlah kek. 3 gigi depannya patah dan mulutnya bengkak seperti cocor bebek. Jawab Yo. Kau apakan anak orang hah? Bentak lelaki tua itu. Awalnya kan lomba lari. Tapi dia terus saja menyerempetku. Sekali aku diam, 2 kali aku diam. Jangan sampai 3 kali. Karena ketika aku membalas, itulah yang terjadi. Kata Yo. Ya sudah. Pergi latihan sana. Awas jika membuat masalah lagi. Aku akan merendammu di dalam sungai seharian penuh. Kata lelaki tua itu mengancam. Baik kek. Kata Yo lalu bergegas pergi ke samping gubuk untuk segera latihan. 7 tahun berlalu. Selama 13 tahun lebih Yo hidup dalam didikan kakek Malik Arfan, kini Yo sudah mulai tumbuh menjadi seorang anak lajang tanggung yang sangat tampan, kokoh, berwibawa, tenang dan memiliki pemikiran yang lebih matang dibandingkan dengan anak seusianya. Saat ini Yo telah berumur hampir 15 tahun. Namun jika dilihat dari bentuk tubuh serta tata caranya, Yo ini layak disebut seperti berumur 18 tahun. Sambil duduk-duduk dan memijit kaki kakeknya, Yo sering mendapat wejangan dari orang tua itu. Dan tidak terkecuali sore ini. Yo, kau telah tamat sekolah menengah pertama. Ilmuku juga sudah aku warisi kepadamu semuanya.
Namun aku merasakan bahwa itu belumlah cukup sebagai bekal bagimu. Maksud kakek bekal apa kek? Mengapa kakek selalu mengatakan bekal dan bekal? Sebenarnya untuk apa kek? Tanya Yo yang tidak mengerti dengan maksud lelaki tua itu. Yo, kakek sudah terlalu tua. Mungkin kakek tak lama lagi akan meninggal dunia. Dengan begitu, kakek masih belum tuntas mendidikmu. Jika kakek mati sekarang, berarti kakek berhutang 3 tahun dalam mendidikmu. Kau pergi ke lemari sana. Lalu ambil kotak kayu itu dan bawa kemari. Kata kakek Malik sambil terbatuk-batuk. Yo menghentikan aktivitasnya memijit kaki kakeknya itu lalu melangkah ke arah lemari. Begitu dia menemukan yang dimaksud oleh kakek Malik, dia pun mengangkat peti yang tidak seberapa besar itu lalu meletakkan peti tersebut di samping tubuh kakek Malik yang sedang terbaring. Buka kotak itu, kata kakek Malik. Yo pun membuka kotak itu dan melihat sebilah pisau belati bergagang kepala ular kobra, 1 lembar foto hitam putih dan beberapa buku resep obat serta 1 set jarum perak. Yo, di dalam buku ini adalah teknik pengobatan tradisional yang pernah kakek pelajari dari daratan Tiongkok. Kakek sudah mengajarkan semuanya kepadamu. Namun untuk lebih memperdalam lagi, kau harus rajin belajar dan memperhalus ilmu yang sudah kau miliki. Nah, sekarang kakek wariskan semua ini kepadamu. Namun satu pesan kakek. Lelah jika kau bepergian, carilah satu kampung bernama Kuala Nipah. Di sana kakek memiliki sahabat sekaligus lawan bertarung yang sangat tangguh. Namanya Tengku Mahmud. Kami adalah sahabat sekaligus musuh sejati. Kelak jika kau bertemu dengan orang ini, sampaikan kepadanya salamku dan katakan bahwa aku telah mendahuluinya menghadap Sang Pencipta. Katakan bahwa dia telah kalah dariku dalam hal kematian. Kata kakek Malik dengan suara yang semakin lemah. Kek, jangan mati kek. Yo nanti sama siapa kek? Yo ini adalah anak yang sangat tabah dan sangat alot. Tapi kali ini dia benar-benar runtuh. Dia sama sekali tidak bisa menahan air matanya yang terus saja mengalir. Bodoh. Apa kau pikir selamanya kau akan berada di sini? Banyak tugas yang menantimu. Kelak, jika kau sudah kembali ke pangkuan orang tuamu, ingatlah apa yang selama ini kakek ajarkan kepadamu. Kau jangan lupakan semua wejangan dan nasihat dariku. Bisa? Tanya lelaki tua itu. Iya kek. Bisa. Aku bisa kek. Kata Yo sambil terus menangis. Sudah tidak ada lagi penyesalan. Sama sekali tidak ada. Yo, kakek mau tidur sebentar. Kata lelaki tua itu sambil memejamkan matanya. 1 jam berlalu, Yo masih tidak terlalu khawatir. Namun ketika sudah hampir senja, ketika kakeknya tidak bangun-bangun, Yo pun mulai menggoyangkan tubuh kakeknya itu. Namun yang terjadi adalah lelaki tua itu ternyata sudah tidak bernafas. Kakek menipuku. Katanya hanya tidur. Kata Yo sambil menangis. Beruntung anak itu cepat sadar lalu dengan mengumpulkan beberapa uang koin, dia segera berlari menuju ke kampung sambil membawa secarik kertas yang tertera nomor telepon di sana. Tiba di rumah kepala desa, Yo langsung berteriak memanggil kepala desa itu. Kakek Morgan. Kakek Morgan. Hei Yo. Ada apa kau menangis seperti ini? Tanya Morgan dengan heran. Kakekku. Kakek Malikku sudah meninggal. Jawab Yo sambil terisak. Paman Jawara meninggal.
Sebentar saja berita itu langsung tersebar dan kini semua orang kampung berbondong-bondong mendatangi gubuk lelaki tua itu. Sementara Yo langsung menuju ke public phone dan langsung memasukkan uang koin itu lalu menekan nomor yang terdapat pada secarik kertas tadi. "Halo, siapa ini?" tanya satu suara di seberang sana. "Ayah, ini aku Yo." "Ya Yo, mengapa suaramu seperti habis menangis?" tanya lelaki yang disebut ayah oleh Yo tadi. "Ayah, kakek Malik. Dia sudah meninggal," kata Yo semakin keras tangisan anak itu. Terdengar suara sesuatu terbanting di seberang telepon, lalu panggilan itu pun terputus. Yo tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan semua itu. Dia langsung berlari untuk kembali ke gubuknya. Episode sebelumnya, membalas kecurangan Charles. Episode berikutnya, kedatangan Jerry. Yo William, kedatangan Jerry. Gubuk kakek Malik kini dikerumuni ramai orang-orang yang datang dari perkampungan Mountain Slope. Mereka kini masing-masing ingin membawa jenazah kakek Malik ke rumah mereka untuk diurus pemakamannya. Sementara itu, Yo yang saat ini sedang sangat terpukul hanya duduk saja di samping rumah sambil memeluk peti yang diwarisinya dari kakek Malik. Beberapa anak muda sebaya dengannya kini datang menghibur termasuk Harvey dan Lilian. "Sudahlah Yo. Semua yang hidup pasti akan mati," kata Harvey berusaha untuk menghibur kesedihan sahabatnya itu. "Terlalu cepat Faye. Aku belum siap," kata Yo sambil terus menangis. "Siap atau tidak siap, kita harus siap. Sudahlah. Sekarang kau harus berusaha sendirian. Kau kini tinggal sebatang kara," kata Harvey sambil memandang sahabatnya itu dengan tatapan penuh iba. "Ya, memang dia tinggal sebatang kara. Sebaiknya setelah ini, kau jangan lagi tinggal di kampung ini. Kau akan membawa sial bagi kami." Terdengar satu suara penuh hinaan yang datang dari arah jalan menuju ke gubuk Yo dan kakek Malik tinggal. Yo, Harvey dan Lilian segera mengalihkan perhatiannya ke arah datangnya suara tadi yang ternyata dari Charles, Milner dan Jimbo. Ketiga anak muda yang sebaya dengan Yo itu langsung menghampirinya dengan tatapan yang sangat merendahkan. "Charles, bisakah kau sedikit saja untuk melihat situasi dan kondisi? Saat ini Yo sedang ditimpa musibah. Mengapa kau tidak bisa menjaga sedikit saja mulutmu itu?" kata Harvey menegur. "Menjaga mulut? Mulut apa yang harus aku jaga? Hei anak hutan. Selama ini, kami hanya menghormati kakekmu. Sekarang dia sudah tiada. Siapa lagi yang kami hormati? Kau harus segera meninggalkan kampung ini. Jika tidak, jangan salahkan jika kau nanti diusir dari kampung kami ini," kata Charles lagi. "Iya, kalian jangan khawatir. Aku akan pergi dari kampung ini setelah nanti ayahku datang menjemputku. Setelah itu, aku tidak akan lagi menjadi sampah yang merusak pandangan kalian," jawab Yo sambil menahan luapan kemarahannya. "Hahaha. Siapa ayahmu? Jangan suka mengarang cerita. Sejak kecil kau hanya punya kakek Malik. Kau tidak punya ayah." Kata mereka yang semakin menjadi-jadi mencemooh diri Yo. Baru saja Yo ingin bangkit untuk membalas penghinaan itu, tiba-tiba dari kejauhan tampak rombongan helikopter dalam jumlah yang banyak terbang rendah mengarah ke gubuk kakek Malik.
Semua orang kini saling berebut keluar dari rumah kakek Malik untuk melihat pemandangan yang sangat jarang terjadi itu. Kini, di sepanjang pinggiran sungai, helikopter itu mendarat dengan perlahan dan kini semua mata terbelalak ketika melihat siapa yang datang. Dia, bukanlah itu adalah Tuan Besar Jerry William. Kata salah seorang dari penduduk desa dengan menunjuk ke arah lelaki berusia sekitar 40 tahun yang baru saja turun dari helikopter tersebut dengan didampingi oleh seorang wanita. Tak lama setelah itu, puluhan orang-orang mulai turun dan mendampingi lelaki yang disebut dengan Tuan Besar Jerry William tadi. Itu pamanku. Lihat itu. Dia adalah paman Rianku, kata Charles dengan bangganya. Sementara itu, Yo sendiri seperti orang linglung. Berulang kali dia menggosok matanya untuk memastikan apakah dia tidak salah lihat. Apakah itu ayah dan ibuku? Mengapa sangat berbeda? Tanya Yo dalam hati. Begitu melihat para penduduk kampung ingin memberi hormat kepadanya, lelaki berusia sekitar 40 tahun itu langsung memberi isyarat kepada bawahannya agar mereka segera maju dan melarang mereka untuk memberi hormat. Hal ini dia lakukan agar putranya yaitu Yo William tidak terkejut dan merasa terlalu bangga nantinya. Ayah, kata Yo sambil memeluk lelaki itu. Ibu, kakekku, dia sudah tiada, kata Yo sambil menangis. Sepasang lelaki dan wanita parubaya itu hanya bisa membelai saja rambut putra mereka dan langsung menuntunnya memasuki rumah. Kak Arslan, David, Kevin, Black dan Harry, kalian tunggu dan berjaga di luar. Jangan benarkan siapapun memasuki gubuk ini, kata lelaki yang disebut ayah oleh Yo tadi. Baik ketua, kata mereka serentak lalu mengatur posisi masing-masing. Tiba di dalam bersama putranya, lelaki dan wanita parubaya itu pun menangis sejadi-jadinya dengan seorang lagi lelaki parubaya bernama Kenny. Kakek, maafkan aku yang tidak sempat menjaga dan merawatmu. Aku cucu yang tidak berbakti, kata wanita itu sambil bersimpuh menangis. Keadaan kini bertambah haru ketika David dan Kevin juga ikut menangis sambil berdiri di luar pintu. Pak Morgan, panggil lelaki setengah baya itu. Iya Jerry, jawab Pak Morgan yang tidak berani memanggil kata Tuan karena sudah diperingatkan oleh Ryan. Tolong bawa jalan. Aku akan membawa jenazah kakek Malik ke rumah Anda lalu besok kita bisa mengebumikannya, kata lelaki setengah baya itu. Baik Jerry, kata Pak Morgan lalu mengajak semua orang kampung yang berada di tempat itu untuk berjalan di depan. Kini setelah semuanya berjalan mendahului, Jerry, Kenny, David dan Kevin pun mulai mengusung jenazah kakek Malik untuk dibawa ke perkampungan yang berjarak sekitar 500 meter itu. Sementara wanita setengah baya itu menyusul dari belakang sambil menuntun Yo yang ikut melangkah sambil memeluk peti kayu wasiat dari kakeknya sebelum meninggal. Sabarlah Yo. Tabahkan hatimu, bisik wanita itu. Yo sudah tabah Bu, tapi tak bisa menahan air mata ini keluar sendiri, kata anak itu terus terisak. Walaupun kakek sudah meninggal dunia, tapi kau beruntung karena mendapat pendidikan langsung darinya. Jika kau sayang dengan kakek, kau harus menuruti apa saja perkataannya. Kau juga harus mengamalkan apa yang dia ajarkan. Ketika itu kau lakukan, pasti kakekmu akan tersenyum bangga padamu, kata wanita setengah baya itu. Iya Bu. Lalu setelah ini, kemana lagi aku akan pergi Bu?
Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa tanpa kakek. Apakah kakekmu ada pesan sebelum meninggal? Ada, Bu. Katanya aku harus menemui sahabatnya yang jauh di seberang sana. Nama tempatnya Kuala Nipah. Dia memiliki sahabat di sana bernama Tengku Mahmud. Aku harus belajar di sana selama 2 tahun. Kata Yo. Baiklah. Nanti akan ibu diskusikan dengan ayahmu. Kata wanita setengah baya itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, akhirnya jenazah kakek Malik pun berhasil dipindahkan ke rumah kepala desa yaitu Tuan Morgan. Sesuai dengan rencana, besok baru akan dimakamkan di perkuburan umum perkampungan Mountain Slope ini. Kakek Malik ini dulunya adalah seorang jawara di kampung ini sekaligus kepala desa. Jadi wajar jika semua warga sangat menghormatinya. Episode sebelumnya, kematian kakek Malik. Episode berikutnya, kembali ke Star Hill. Yo William, kembali ke Star Hill. Malam itu di rumah Tuan Morgan, tampak Charles dan ayahnya sedang duduk bersama Ryan sambil berbincang-bincang. Mereka kini sedang membahas tentang kematian kakek Malik dan bagaimana dengan nasib Yo selanjutnya. Kasihan juga anak itu. Bagaimana nasibnya setelah ini? Kata kakak Ryan mengutarakan kekhawatirannya. Ayah. Untuk apa ayah membuang waktu untuk memikirkan nasib anak hutan itu? Kata Charles tidak senang. Mengapa Charles? Bukankah kalian ini adalah sahabat dan satu sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah? Tanya kakak Ryan heran. Siapa bilang kami bersahabat? Aku tidak pernah menganggap anak hutan yang miskin itu sebagai sahabat. Bantah Charles. Apa kau yakin dia anak orang hutan, Charles? Tanya Ryan dengan senyum mengejek. Iyalah. Aku kenal betul dengan Yo William itu. Dia tidak punya ayah dan ibu. Dia hanya punya kakek Malik. Itu pun sudah meninggal. Kau tahu apa nama belakang Yo itu? Tanya Ryan masih dengan senyum main-main. William kan nama belakang Yo ini. Maksudmu Ryan? Tanya ayah Charles mulai bisa menebak kemana arah pertanyaan Ryan tadi. Benarkah? Yo itu adalah tuan muda kita. Dia sengaja diasingkan di sini untuk berguru dengan mendiang kakek Malik. Awalnya rencananya dia akan dikembalikan setelah berumur 17 tahun. Namun takdir berkata lain. Jawab Ryan yang membuat kedua anak dan ayah itu melongo seperti orang tolol. Sementara itu Tuan Morgan yang sedikit mendengar pembicaraan mereka menjadi penasaran dan ikut nimbrung. Apa benar yang kau katakan itu Ryan? Tanya Tuan Morgan. Benar ayah. Aku telah hidup di lingkungan Jerry ini selama puluhan tahun. Aku tahu semuanya. Bahkan ketika Yo ini diasuh oleh kakek Malik, aku menyaksikan langsung. Saat itu usia Yo ini baru 1 tahun. Jawab Ryan. Kau Charles. Jika tidak segera meminta maaf kepada Yo, jangan akui aku pamanmu lagi. Kampung ini bisa maju karena ayahnya Yo. Kau sekolah di sekolah dasar dan menengah itu adalah sekolah milik ayahnya Yo. Celaka jika sampai Yo mengadukan hal ini kepada Tuan Besar Jerry. Bisa hancur kampung ini kalau dia marah. Kata Ryan membuat wajah Charles kini seputih kapas. Ayah, bagaimana ini? Tanya Charles mulai ketakutan. Kini dia merasa tenggorokannya mulai kering dan panas seperti orang kehausan. Kau ini Charles. Makanya kurang-kurangi kesombongan yang ada pada dirimu itu.
Jika watakmu tidak berubah, kelak kau akan celaka sendiri karenanya. Kau yang mulai, maka kau yang harus mengakhiri. Kau yang berbuat, maka pertanggungjawabkan itu. Kata ayahnya membuat Charles semakin ketakutan. Tolong aku paman, kata Charles sambil beringsut mendekati Ryan. Sebagai jawaban, Ryan hanya mengangkat bahunya saja lalu berdiri kemudian melangkah ke ruangan depan. Sama sekali tidak menghiraukan ratapan Charles. Baginya, anak sombong seperti Charles ini sesekali harus dapat batunya agar kelak tidak sombong dan arogan lagi terhadap orang lain. Pagi menjelang siang itu, selepas memakamkan jasad kakek Malik, Jerry, Clara dan yang lainnya segera bergegas ingin kembali ke Star Hill. Mereka kini berjalan di tengah-tengah perkampungan itu sambil memantau perkembangan yang sangat pesat di kampung Ryan sahabatnya itu. Tidak kusangka selama 15 tahun ini, kampungmu ini maju dengan sangat pesat Ryan, kata Jerry. Ini semua karena kau Jer. Jika bukan karena kau yang berinvestasi di kampungku ini, mungkin kampung halamanku akan seperti dulu-dulu juga, kata Ryan dengan ekspresi wajah berterima kasih. Ryan, aku akan ke perumahan staf untuk bersiap-siap. Kau bisa menungguku di tempat helikopter terparkir, kata Jerry. Aku akan menunggumu di rumah ayahku. Kau bersiap-siaplah, kata Ryan lalu berjalan mendahului mereka untuk ke rumah Tuan Morgan. Setelah mandi dan bersiap-siap, Jerry, Clara dan putra mereka Yo pun meninggalkan perumahan staf itu berjalan menyusuri perkampungan kembali untuk menuju ke rumah Tuan Morgan. Pemandangan itu biasa saja. Namun menjadi luar biasa ketika Yo yang diapit oleh Jerry dan Clara sungguh tampil beda. Yo kini layaknya seperti seorang pangeran dengan memakai jas, celana dan sepatu serta memakai kacamata hitam. Penampilan yang sangat keren membuat orang kampung merasa takjub. Kini mereka saling bergosip tentang identitas Yo ini. Hal ini karena selama ini mereka menganggap bahwa Yo ini hanyalah anak hutan yang dididik oleh kakek Malik. Setelah hampir mendekati rumah Tuan Morgan, tiba-tiba langkah mereka terhenti begitu melihat 3 orang anak sebaya dengan Yo berlutut di pinggir jalan sambil berkata, "Maafkan kami Yo. Ampuni kami Yo," kata mereka bersama-sama. Melihat adegan itu, Jerry dan Clara hanya memandang heran ke arah putra mereka satu-satunya itu. "Siapa mereka Yo?" tanya Jerry. "Mereka adalah anak-anak orang kaya yang sering menghinaku," jawab Yo. "Itu adalah urusanmu. Kau selesaikan sendiri. Ayah dan ibu menunggumu di rumah Tuan Morgan," kata Jerry lalu mengajak istrinya meninggalkan Yo dan ketiga anak yang berlutut di pinggir jalan itu. "Mau apa lagi kalian?" tanya Yo dengan ekspresi wajah sinis. "Ampuni kami Yo. Kami minta maaf atas segala perbuatan kami kepadamu selama ini," kata Jimbo mewakili kedua sahabatnya. "Aku tidak ada masalah dengan kalian. Sebaiknya jangan berbuat seperti itu. Bagunlah," pinta Yo. "Kau memaafkan kami kan Yo?" tanya Milner. "Sudah aku katakan bahwa aku tidak ada masalah dengan kalian. Bukankah kalian menginginkan agar aku segera angkat kaki dari kampung kalian ini? Hari ini aku akan pergi agar tidak menjadi sampah di mata kalian," kata Yo. Dengan santai Yo memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana lalu melangkah meninggalkan ketiga anak yang sebaya dengannya itu.
Melihat Yo yang acuh tak acuh itu membuat ketiga orang itu saling pandang. Tanpa dikomandoi, ketiga anak itu langsung membuntuti Yo yang saat ini sedang berbicara dengan dua orang lagi anak seusia dengannya. Harvey, Lilian, aku pamit. Mungkin aku tidak akan datang ke kampung ini lagi dalam waktu dekat, kata Yo sambil memeluk kedua sahabatnya itu. Semoga kau selamat sampai ke tujuan, kata Harvey dengan mata merah. Selama ini dia tidak pernah berpisah dengan Yo. Bermain bersama, sekolah bersama serta belajar bersama. Hal ini yang membuat mereka sedih karena tak lama lagi akan ditinggal oleh sahabat mereka yang baik. Kau jangan sampai melupakan kami Yo, kata Lilian. Mana mungkin aku melupakan kalian. Kalian sangat baik kepadaku. Bukan seperti anak orang kaya itu, kata Yo sambil menunjuk ke arah Charles, Milner dan Jimbo. Begitu mereka mendengar ini, ketiga anak muda tanggung itu hanya menunduk saja. Yo, kau sudah ditunggu. Pergilah. Hati-hati di jalan. Kelak kalau sudah tamat sekolah menengah atas, mungkin kami akan kuliah di tempat Tuan Ryan kuliah dulu, kata Harvey. Iya, aku tunggu kalian. Kelak kita akan tinggal di asrama yang sama dan satu kamar. Bagaimana? Tanya Yo. Boleh. Tapi mungkin akan berbeda ceritanya Yo. Kau dan kami berbeda jauh. Mana mungkin kau akan tinggal di asrama, kata Lilian. Yo yang tidak terlalu mengerti hanya bengong melihat ekspresi kedua sahabatnya itu. Berbeda dengan mereka yang sudah diberitahu tentang identitas Yo. Sementara Yo sendiri belum terlalu tahu siapa dirinya. Baginya adalah, ayahnya orang baik. Karena itu ayahnya sangat dihormati di kampung ini. Terlebih lagi ayahnya adalah sahabat Tuan Ryan. Hanya itu saja. Setelah berpamitan dan saling berpelukan, Yo pun meminta diri kepada sahabatnya. Setelah itu berlari ke rumah Tuan Morgan untuk menemui ayahnya yang berada di sana. Sambil memeluk peti kayu, Yo pun berangkat bersama orang tuanya dengan diiringi oleh puluhan pengawal. Selang berapa menit, di atas tampak puluhan helikopter menderu meninggalkan perkampungan itu menuju ke Star Hill. Episode sebelumnya, kedatangan Jerry. Episode berikutnya, bertemu dengan kakeknya, Yo William. Bertemu dengan kakeknya. Helikopter yang terbang dari Mountain Slope itu kini mendarat di sebuah area luas di sekitar Lotus Mansion. Dari dalam kini tampak seorang lelaki dan wanita pasangan setengah baya sedang menuntun seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun menuju ke bagian depan mansion mewah tersebut. Beberapa orang berpakaian hitam kini langsung berlari membawakan payung guna melindungi pasangan suami istri dan seorang anak lelaki itu dari terik sinar matahari. Selamat kembali ke Lotus Mansion Tuan Besar, kata mereka sambil membungkuk hormat. Semua tindakan mereka ini tidak luput dari perhatian Yo. Dia sangat heran mengapa semua orang begitu sangat hormat dan tunduk terhadap ayahnya. Namun begitu, Yo sama sekali tidak mau bertanya. Dia tetap saja acuh dan berjalan mengikuti kedua orang tuanya memasuki mansion itu. Kumpulkan semua staf. Aku akan mengadakan rapat di Platinum Box, kata lelaki yang dipanggil dengan sebutan Tuan Besar tadi. Segera saya laksanakan Tuan, jawab salah seorang lelaki yang sudah berumur lanjut sambil membungkuk. Lelaki ini bernama Pero.
Dia dulu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh ayahnya Yo ini. Namun kini telah bekerja sebagai kepala pengawal di Lotus Mansion ini menggantikan posisi Arslan yang selalu sibuk mengurus Dragon Empire. Pero pun langsung bergegas memberitahu kepada semua staf dan pejabat tinggi di perusahaan bahwa sore ini akan ada rapat mendadak bertempat di Lotus Mansion. Sementara itu, dari luar tampak dua unit mobil saling berlomba menuju area parkir Lotus Mansion tersebut. Setelah parkir, tampak dua pasangan tua saling sikut untuk saling mendahului memasuki mansion. Dua lelaki tua berusia 60-an ini bernama Draco dan Sham. Mereka ini adalah sahabat sejak masih muda dulu. "Aku duluan Sham. Dia cucuku," kata Draco sambil menyikut rusuk Sham. "Sama saja. Dia juga sudah aku anggap sebagai cucuku," balas Sham sambil mendorong Draco hingga terhuyung-huyung. "Setan. Aku duluan. Alah bodoh amatlah. Siapa cepat dia dapat." Kedua wanita yang juga sudah kelihatan tua saling pandang melihat kelakuan dua lelaki tua yang saling sikut di depan mereka itu. "Lihatlah Roxana. Kelakuan kedua manusia tengik itu tidak pernah berubah dari dulu," kata seorang wanita di sebelahnya. "Biarkan saja. Mereka ini orang tua yang tak tahu diri. Tidak sadar kalau sudah diintai malaikat maut," jawab Roxana sambil tertawa. Mereka berdua lalu tertawa bersamaan. Tiba di pintu, kembali terjadi pertengkaran antara kedua orang tua itu. "Hayo siapa duluan? Kau atau aku?" tanya Draco. "Aku lebih tua 2 hari darimu." "Berarti aku duluan," jawab Sham. "Hanya 48 jam saja kau lebih tua dari aku. Setan kau. Aku duluan. Yang tua harus mengalah dengan yang muda." "Oh, tidak bisa begitu. Yang muda harus menghormati yang tua." Pertengkaran yang tak berkesudahan itu akhirnya menarik perhatian seorang pemuda tanggung berusia sekitar 15 tahun. Dengan rasa penasaran dan menahan tawa, pemuda itu pun langsung melangkah mendekati kedua orang tua yang berdebat itu. "Maaf Kek. Mengapa kalian bertengkar di sini? Apa tidak malu dilihat sama banyak orang?" tanya pemuda itu. "Diam kau anak bau bawang putih," kata Draco, namun dia segera terdiam lalu kembali memandang ke arah wajah anak tadi. Hei Sham. Coba kau lihat wajah anak itu. Bukankah dia mirip dengan putriku Clara?" tanya Draco membuat Sham pun terpaksa harus memandangi wajah anak itu. "Jika aku perhatikan, anak ini sangat mirip dengan Jerry," balas Sham sambil terus memperhatikan anak itu dari atas hingga ke bawah. "Mirip Clara. Coba kau perhatikan jidatnya yang seperti jidat orang ngeyel itu," kata Draco. "Hidungnya mirip Jerry," kata Sham pula. "Jidat," kataku Sham. "Bukan hidung," bentak Draco dengan kesal. "Potongan tubuh yang bagus. Susunan tulang yang kokoh. Tidak salah lagi. Dia pasti anak Jerry," kata Sham. "Bodohmu tak habis-habisnya. Aku tanya jidat, kau malah kemana-mana," kata Draco mengomel panjang pendek. "Hei anak bau bawang putih, kemari kau," kata Draco sambil melambaikan tangannya. Pemuda berusia 15 tahun itu pun segera mendekati kedua orang tua yang masih saja bertengkar itu. "Siapa namamu tanya Draco. "Nama saya Yo, Kek," jawab anak itu. Yo apa?
Apakah kau tidak memiliki nama belakang? Tanya Draco lagi. William K. Nama lengkapku Yo William. Jawab anak bernama Yo William itu. Sah. Tak salah lagi. Dia adalah cucuku. Hei anak bau bawang putih, apakah kau diasuh oleh Paman Malik? Benar Kek. Tapi kalekku itu sudah meninggal. Jawab Yo dengan raut wajah berubah mendung. Iya. Aku turut berduka dan menyesal karena tidak sempat melihatnya ketika masih hidup. Sekarang di mana ayahmu? Ada di dalam. Jawab Yo. Panggil ayahmu kemari. Katakan Draco dan Tuan Syam di sini. Baik Kek. Kata Yo tadi lalu segera bergegas menemui Jerry yang sedang menghibur Clara karena masih sedih ditinggal kakek Malik. Ayah. Ada dua orang tua aneh bernama Draco dan Syam di luar. Mereka menyuruhku untuk menyampaikan kepada ayah bahwa mereka ada di sini. Mendengar anaknya menyebut Draco dan Tuan Syam sebagai dua orang tua aneh, Jerry dan Clara yang tadi menangis berdua mendadak saja tertawa terbahak-bahak. Jaga bicaramu nak. Mereka itu adalah kakekmu. Orang tua yang bernama Draco itu adalah ayah ibumu ini. Kata Jerry. Jadi, ayo kita temui mereka. Ajak Jerry kepada istri dan anaknya. Jerry, kemari kau. Lihat anakmu ini sama sekali tidak menghormati aku. Bentak Draco ketika Jerry, Clara dan Yo sudah berada di depan mereka. Yo, cepat beri hormat kepada kakekmu. Kata Clara. Yang mana bu? Apakah yang kurus dan menyeramkan ini atau yang suka tersenyum namun menakutkan itu? Tanya Yo. Anak goblok. Tidak ada bedanya. Bentak Draco dengan gusar. Yo memberi hormat kepada kakek berdua. Kata Yo sambil membungkuk. Nah begitu seharusnya. Sekarang pergi temui nenekmu dan beri juga hormat. Bentak Draco. Yo memberikan salam hormat kepada nenek berdua. Kata Yo. Hehehe. Ternyata kita sudah tua Roxana. Lihatlah cucu kita sudah lajang seperti ini. Kata Nyonya Syam. Bu. Jika kakek Draco adalah ayah ibu, lalu apakah kakek dari ayah bernama Syam ini? Tanya Yo. Bukan. Aku tidak pantas disebut ayah oleh seorang tuan besar. Kata Tuan Syam sambil menolak dengan gestur. Lalu, tampak anak itu mengerutkan keningnya. Begini Yo. Kakekmu dari sebelah ayah sudah lama meninggal. Saat itu ayahmu ini baru berumur 1 hari. Jawab Draco sambil memeluk anak itu. Mengapa bisa meninggal Kek? Apakah sudah sangat tua seperti kakekku di Mountain Slope? Tanya Yo. Bukan. Kakekmu dulu meninggal bahkan lebih muda dari usia ayahmu yang sekarang ini. Penyebabnya adalah, dia dibunuh oleh salah satu saingan bisnisnya. Jawab Draco. Dek. Berdebar juga jantung Yo mendengar penjelasan dari kakeknya ini. Episode sebelumnya. Kembali ke Star Hill. Episode berikutnya. Pertunjukan dari Yo William.